Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Quiz Victor. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal-soal TKP ya teman-teman ya. Kita akan bahas 10 soal terlebih dahulu. Ini terkait dengan polling yang sudah saya buat kemarin, bahwa cukup banyak yang meminta kita membahas selain TIU, yaitu diselingi dengan TKP dan TWK. Pada kali ini saya akan coba TKP dulu ya teman-teman ya, tes kepribadian dulu. Ini tipsnya adalah pertama kita harus rajin membaca ya, satu kali membaca saja karena soalnya lumayan agak panjang. Kemudian yang kedua, kita akan mencari jawaban yang terbaik karena jawaban TKP itu jawabannya mirip-mirip ya teman-teman ya. Dan jawaban TKP itu tidak ada yang jawabannya nilainya 0, jadi jawabannya ada tingkatannya, ada nilainya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan cari jawaban yang nilainya paling tinggi gitu ya teman-teman ya. Dan tipsnya adalah bukan menurut kita ya teman-teman ya, tapi menurut yang terbaik menurut Pancasila dan undang-undang, seperti itu ya. Jadi jangan menurut kita, tapi menurut Pancasila dan undang-undang. Oke, langsung saja, ini dia soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Ini soal yang keempat. Soal yang kelima. Soal keenam. Soal ketujuh. Soal kedelapan. Soal kesembilan. Dan soal yang ke-10. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu. Laporan keuangan bulanan yang Anda buat dituduh sudah dimanipulasi oleh ketua kelompok bola voli di kampung Anda akibat provokasi seorang anggota kelompok. Sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Anda akan A. Berbalik marah dan mencari orang yang menyebarkan isu tersebut. B. Diam saja sambil diam-diam mencari orang yang menyebarkan isu tersebut. C. Membiarkan saja isu berkembang toh nanti akan berhenti dengan sendirinya. D. Menjelaskan keadaan yang sesungguhnya pada ketua kelompok. E. Menceritakan keadaan yang sebenarnya pada teman dekat. Oke, untuk jawaban yang A itu salah karena di sini ada kata marah ya teman-teman ya. Marah itu bukan positif ya, kita cari yang positif. Kemudian diam itu pasif ya, salah juga. Ya, itu saya bahas yang simpelnya, kata kuncinya saja. Membiarkan saja isu berkembang, ini juga pasif, ini tidak diperkenankan kalau menurut saya. Kemudian yang E juga menceritakan keadaan ke teman dekat, bukan ke teman dekat ya teman-teman ya. Jadi jawabannya menjelaskan keadaan yang sesungguhnya pada ketua kelompok. Nah, ini benar ya, berarti terbuka kepada ketua kelompok karena ketua kelompok itu adalah yang bertanggung jawab dengan kelompok kita. Jadi jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman ya. Baik, untuk lanjut ke nomor 2. Ketika Anda berada di dalam suatu rapat pengambilan keputusan untuk penetapan kebijakan baru di perusahaan tempat Anda bekerja, biasanya Anda akan A. Melontarkan ide yang dapat memancing keterlibatan seluruh anggota rapat. B. Mengambil alih proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan keinginan Anda. C. Mengusahakan sebaik-baiknya agar pendapat Anda diterima oleh seluruh anggota rapat. D. Menciptakan suasana agar setiap orang berani mengungkapkan pendapatnya. E. Mempercayakan keputusan kepada kelompok. Di sini untuk yang kita cari yang paling salah, paling tidak jawabannya paling rendah ya. Yang B itu tidak sesuai keinginan Anda, berarti egois ya. Kemudian ini juga mengusahakan sebaiknya agar pendapat Anda diterima oleh seluruh anggota, juga tidak. Memaksakan ya. Kemudian mempercayakan keputusan kepada kelompok, ini juga tidak, pasif ya. Menandakan ide yang dapat memancing keterlibatan seluruh anggota. A sama D mirip ya.
menciptakan suasana agar setiap orang berani mengungkapkan pendapat. Antara A sama D ya, nilainya pasti ada 5 dan 4 ya. Tapi kalau menurut saya ini jawabannya adalah yang D. Oke ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya jawaban lain tidak masalah ya. Karena di sini saya alasannya menciptakan suasana agar setiap orang berani ya, gitu ya. Oke, next ke nomor berikutnya. Tim Anda diminta untuk mengajukan suatu ide proyek untuk dilaksanakan setahun ke depan. Setelah berdiskusi dengan semua anggota tim dan menghasilkan suatu rencana tahunan dan dipresentasikan dalam rapat pimpinan. Biasanya gagasan tersebut akan A. Terkadang langsung diterima dan terkadang ditolak. B. Merangsang orang untuk mengetahui lebih jauh. C. Dianggap sepele. D. Langsung diterima. E. Kurang mendapatkan tanggapan. Menurut saya untuk ini adalah ada kata jangan dianggap langsung diterima, tidak, dianggap sepele tidak, kurang tidak juga. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Merangsang ini orang untuk mengetahui lebih jauh. Nah ini kalimat positifnya ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebagai anggota tim humas dalam acara kepanitiaan yang Anda ikuti, Anda diserahkan tugas untuk memberikan undangan pada narasumber. Namun, karena suatu alasan Anda lupa dan belum menyerahkan undangan tersebut hingga narasumber tersebut menolak untuk hadir di acara tersebut. Sebagai konsekuensinya, ketua kegiatan meminta Anda untuk mencari sendiri narasumber untuk acara yang dilangsungkan. Sikap Anda: A. Menerima akibat dengan setengah menyesal. B. Menerima penuh semua akibatnya. C. Menyalahkan orang lain yang telah menyebabkan Anda terlupa. D. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan Anda. E. Menyesali secara berkepanjangan kesalahan yang Anda buat. Ini salah, bukan ya, menerima ini bukan, menyalahkan orang lain. Dengan ada karena yang A itu karena ada kata setengahnya. Kalau C itu menyalahkan orang lain, menggugat orang lain tidak, menyesali secara tidak. Berarti yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ketika ide-ide Anda tidak didukung oleh pihak lain karena dianggap tidak menarik dan tidak sesuai dengan keinginan anggota lainnya, Anda berusaha A. Membicarakan lebih jauh dengan anggota lainnya. B. Mencari dukungan dari ketua. C. Membicarakan dengan anggota lain untuk memadukan ide. D. Merumuskan ide dengan pihak lain di luar kelompok. E. Menggantinya dengan ide yang lain. Oke, membicarakan lebih jauh dengan anggota lainnya. Bentar, yang pasti salah dulu ya. Mencari dukungan dari ketua itu bukan. Oke, yang D itu merumuskan ide dari pihak lain bukan. Menggantinya dengan ide bukan. Ini juga bukan. Yang benar adalah C ya. Membicarakannya itu bukan hanya ketua ya, tapi anggota lain. Anggota lainnya maksudnya anggota-anggota yang lain, bukan hanya ketua gitu ya teman-teman ya. Menurut saya berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 6. Ketika sedang mengerjakan tugas kantor, komputer di rumah Anda tiba-tiba mengalami kerusakan, padahal tugas tersebut harus Anda sampaikan pada atasan keesokan harinya. Sikap Anda: A. Mendiamkannya saja atau bisa dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan tugas. B. Langsung tidur dan memikirkannya untuk esok hari. Saya langsung aja, ini tidak dan tidak. Marah-marah dan menyalahkan keadaan, tidak. Mencoba memperbaikinya terlebih dahulu, jika tidak bisa baru akan memanggil teknisi. Bentar, ini sepertinya bagus. Yang E. Segera mencari rental komputer terdekat dan mulai mengerjakan tugasnya. Nanti dia mengerjakan tugas tersebut Anda harus sampaikan. Oh ya, ini harus lebih cepat ya, cepat tanggap ya. Menurut saya ini yang E ya teman-teman ya. Karena ada kata segera mencari solusi gitu ya. Oke, seperti itu. Next, nomor 7. Setelah bekerja semalaman, laporan tugas kuliah yang Anda buat bersama dibawa teman Anda dan ternyata tanpa diketahui teman Anda dicoret-coret oleh adiknya, sehingga laporan tersebut menjadi kotor. Sikap Anda: A. Mengatakan kecewa kepadanya dan memintanya menulis kembali laporan tersebut, bukan.
Diam saja meskipun sebenarnya tidak Anda kecewa, bukan. Tidak mengajaknya bicara sampai dia merasa bersalah, bukan. Memarahi dia, bla bla bla, bukan. Menerima dengan lapang dada, oke. Jadi jawabannya ya, tentunya menerima dengan lapang dada, itu kalimat positifnya. Dan memintanya untuk lebih berhati-hati. Nah, lebih berhati-hati ketika menyimpan laporan penting. Oke, lanjut ke nomor 8. Ketika Anda sedang duduk santai bersama dengan keluarga Anda, A akan mengalihkan pembicaraan bila sudah menyinggung masalah pekerjaan, bukan. B akan mengatakan tidak suka bila membicarakan tentang kehidupan Anda, bukan. Suka menerima masukan demi pengalaman pribadi, ya. Akan gelisah bila mereka membicarakan tentang pekerjaan yang Anda miliki saat ini, bukan. Membatasi pembicaraan masalah, oke. Yang lain negatif ya, yang positif hanya yang C. Suka menerima masukan, itu ya kalimat positif ya. Oke, next, nomor 9. Jika ada seorang teman yang tidak mampu membayar uang masuk sekolah anaknya, maka Anda akan A. membantu membayar sebagian biaya dengan tabungan Anda, oke, bolehlah. B. merasa kasihan dan berusaha menghiburnya, iya sih, tapi nggak ini ya. Oke, langsung memintanya mengganti sekolah yang akan dimasuki. Mendoakan agar temannya segera mendapatkan pertolongan, bukan. Mengkoordinasi teman-teman yang lain untuk iuran, oke. Berarti yang benar itu kerjasama ya. Menurut saya mengkoordinasikan. Berarti jawabannya yang E. Oke, soal terakhir. Proyek percobaan peningkatan kualitas kerja yang Anda ajukan kepada atasan ternyata mendapat penolakan karena dianggap kurang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sikap Anda terhadap hal tersebut: A. mencari bantuan dari rekan kantor yang lain untuk membujuk atasan agar menerimanya, tidak. Menganggap kegagalan sebagai risiko sekaligus latihan untuk hasil yang lebih baik, tidak. Menerimanya penolakan tersebut dan berusaha mencari ide yang lebih baik, ya. Kecewa tetapi masih ada, tidak ya. Yang benar, pilihan E nya nggak ada ya, tapi nggak apa, tapi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, sudah selesai 10 soal teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan semangat upload video terus. Dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel yang berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baik, saya tutup, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.